Saya jurnalis, sekaligus kreator. Tapi di balik kamera dan tulisan, saya punya satu cita-cita, memajukan desa-desa Indonesia lewat teknologi karena menurut saya, seiring perkembangan zaman, kita tentu tidak lepas dari teknologi yaitu hilirisasi dalam teknologi. Terutama hilirisasi teknologi di sektor yang selama ini, jadi tulang punggung kehidupan desa, sawah, dan tambak ikan. Saya percaya, kemajuan teknologi bukan hanya milik kota besar atau gedung bertingkat, tapi harus bisa menyentuh lumpur sawah dan air tambak. Harus bisa diakses oleh petani dan petambak yang selama ini bekerja dari pagi sampai petang, demi menghidupi bangsa ini. Di bidang pertanian padi, AI hadir bukan untuk menggantikan petani, tapi menjadi alat bantu yang membuat kerja lebih ringan, hasil lebih tinggi, dan biaya lebih rendah. Sekarang kita punya drone pertanian berbasis AI yang bisa terbang, memetakan seluruh sawah dari udara. Dari situ, AI bisa menganalisis area mana yang rawan kekeringan, mana yang terkena hama, atau bahkan mana yang kurang nutrisi. Lebih dari itu, drone ini juga bisa menyemprotkan pupuk dan pestisida secara otomatis, langsung ke titik-titik yang butuh saja. Artinya tidak ada lagi pupuk yang terbuang sia-sia. Hemat tenaga, hemat biaya, dan lebih ramah lingkungan. Lalu ada sensor tanah dan cuaca berbasis AI. Sensor ini ditanam di sawah dan bisa mendeteksi kelembaban tanah, suhu udara, curah hujan, kadar nitrogen dalam tanah. Semua data ini dikirim ke handphone petani, dan AI akan memberi saran. Kapan waktu terbaik tanam, kapan pupuk harus diberikan, dan kapan harus panen. Kalau dulu petani harus menebak cuaca berdasarkan langit dan angin, sekarang mereka bisa mengambil keputusan berdasarkan data. Lebih akurat, lebih efisien. AI juga bisa menganalisis pola serangan hama lewat kamera HP. Misalnya, saat daun mulai menunjukkan gejala terserang wering, AI langsung memberikan notifikasi dan rekomendasi pestisida yang sesuai. Hasilnya, produktivitas bisa meningkat hingga 20-30%. Biaya produksi bisa ditekan sampai 40%. Dan yang paling penting, petani jadi punya kendali penuh atas lahannya. Ternak ikan ditambak berbasis teknologi AI. Tidak hanya sawah, tambak ikan pun sekarang bisa dikelola dengan teknologi. Bayangkan seorang petambak kecil di desa. Ia harus menjaga kualitas air, memberi makan ikan, mencegah penyakit, dan memastikan panen tidak gagal. Semua itu sekarang bisa dimudahkan dengan AI. Dengan sensor air berbasis AI, petambak bisa memantau kadar oksigen terlarut pH, air, suhu air amonia, dan nitrat yang berbahaya. Semua informasi itu muncul langsung di aplikasi HP, lengkap dengan saran tindakan. Misalnya, suhu air terlalu tinggi, tambahkan aerator, atau kadar oksigen menurun, nyalakan kincir air. Lebih canggih lagi, ada kamera bawah air, berbasis AI yang bisa melihat langsung pergerakan ikan. AI bisa mendeteksi apakah ikan aktif, sehat, atau mulai menunjukkan gejala stres dan penyakit. Untuk pemberian pakan, AI juga digunakan dalam sistem feeding otomatis. Alat ini bisa mendeteksi suara atau gerakan ikan saat lapar. Pakan hanya keluar saat ikan benar-benar butuh. Hasilnya, tidak ada pakan yang terbuang. Kualitas air tetap baik, ikan tumbuh lebih cepat dan sehat. AI juga bisa menghitung jumlah ikan secara otomatis dan mendeteksi ikan yang sakit agar bisa segera dipisahkan. Dengan sistem seperti ini, panen lebih pasti, kematian ikan menurun drastis, dan petambak punya waktu lebih untuk mengelola hal lain, tanpa harus 24 jam di pinggir tambak. Teknologi untuk desa yang lebih kuat. Semua teknologi ini bukan lagi mimpi, sudah ada, sudah berjalan, dan tinggal kita bawa ke desa-desa yang membutuhkan. Saya ingin menjadi bagian dari perubahan itu, menyuarakan, mendokumentasikan, mendorong pemanfaatan teknologi di akar rumput. Karena saya yakin, kalau desa melek teknologi, Indonesia akan berdiri lebih kuat dari bawah.